Bismillah mu'allif al-habib Abdullah bin Abi Haddad al-Hadrami Syafi'i rahimahu ta'ala wa nafa'a bin abdihi wa bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kemarin menjelaskan tentang beberapa maksiat-maksiat hati dan paling kejinya afhash ma'asil qalbi adalah apa? Al-kibar, sombong, riya dan hasud. Sombong dan riya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sekarang membahas tentang hasud. Apa hasud itu? Sehingga maksiat termasuk ma'asil qalbi, maksiat hati yang paling keji. Wa amal hasad fa huwa mu'adatullahi dhahirah. Hasud ini adalah memusuhi Allah secara zahir. Wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinah. Dan juga berselisih terhadap Allah dalam kepemilikan Allah yang jelas. Yaitu memusuhi Allah terang-terangan dan berselisih atau menyaingi Allah. Kenapa kok bisa demikian? Li'annahu subhanahu idza an'ama ala ba'di ibadihi bi nikmatin fala syakka annahu muridun lidzalik wa mukhtarun lahu illa mukriha lahu ta'ala. Kenapa kok disebut menentang Allah? Karena Allah ketika memberikan nikmat kepada sebagian hambanya dengan sebuah kenikmatan, maka jelas bahwasanya Allah lah yang menginginkan hal tersebut. Allah yang menginginkan hamba tersebut dikasih nikmat. Dan Allah yang memilih. Kenapa? Karena nggak ada yang memaksa Allah. Nggak ada pihak manapun yang memaksa Allah untuk memberi kenikmatan kepada seorang hamba. Bila seorang itu dengki, iri, kenapa kok diberi nikmat? Maka sama dengan dia itu apa? Menentang Allah. Bang Allah yang ngasih nikmat. Fa idza arada al-abdu khilafa ma arada maulahu faqad asa al-adab. Apabila seorang hamba ini menginginkan apa sebaliknya yang diinginkan oleh Allah. Allah memberikan nikmat kepada hamba, tapi dia ingin nikmat itu hilang, maka dia sama dengan su'ul adab kepada Allah. Wastaujabat atab. Kalau sudah su'ul adab, maka dia berhak atau akan mendapatkan kerusakan. Sebelumnya apa sih hasud itu? Hasud itu disebutkan dalam kitab Ajadus Sibak, kayaknya Habib Abdullah Al-Haddar, istithqalu nikmah ala muslim wa tamanna zawalaha. Jadi menganggap nikmat yang ada pada orang lain itu berat baginya. Dan dia ingin nikmat itu hilang. Misal, ada tetangga tiba-tiba beli mobil baru. Hatinya sakit. Itu kok bisa dia dapat mobil baru? Semoga mobilnya rusak, semoga mobilnya hilang. Ini namanya hasud. Mengharap hilangnya nikmat dari orang lain. Hasud. Dan istithqal, merasa berat. Kalau ada temannya itu dapat, atau tetangganya, atau saudara sama muslim dapat kenikmatan, hatinya dia berat. Itu namanya hasud. Di kitab Ihya dijelaskan hasud itu ada dua makna. Yang pertama, karahatun nikmah wa hubbu zawaliha anil mun'am alaih. Yaitu hasud itu apa? Hasud itu tidak menyukai sebuah nikmat. Ada temannya, tetangganya atau saudaranya, sama muslim mendapatkan nikmat, dia itu nggak suka, itu hasud. Yang kedua, hubbu zawaliha. Dia itu menginginkan nikmat itu hilang. Tetangganya punya mobil, dia itu di hatinya pengen mobil itu hilang, mobil itu rusak dan lainnya. Itu hasud. Tingkatan yang pertama, makna yang pertama. Ada hasud itu bermakna la tuhibba zawalaha wa la takraha wujudaha wa damaha. Lakin yashtahi nafsika mithlaha. Di makna yang kedua, hasud itu dia itu tidak menginginkan nikmat itu hilang. Kalau yang pertama kan ingin nikmat itu hilang dan dia enggak suka nikmat itu. Enggak suka nikmat dan ingin nikmat itu hilang. Hasud yang sesungguhnya. Hasud yang tingkatan kedua di sini,
dia itu tidak menginginkan nikmat itu hilang. Dan dia bukan tidak suka pada nikmat tersebut, pada adanya nikmat tersebut. Tetapi dia menginginkan mendapatkan nikmat yang sama dengan saudaranya. Misal, ada saudaranya dapatkan nikmat, beli mobil baru. Dia itu bukan keinginan mobil itu hilang, enggak. Cuma dia ingin, saya punya mobil seperti punya dia. Ini hasud yang kedua. Dia enggak pengen, kalau tadi kan enggak. Saya pengen punya mobil itu. Dan pengen mobil itu hilang dari saudaranya. Itu hasud yang pertama. Yang kedua enggak. Saya pengen punya mobil itu, titik. Baik dia hilang apa enggak pengen. Nah, yang kedua ini disebut dengan hibtoh atau munafasah. Cuma lafadznya saja hasud tapi maknanya hibtoh. Hibtoh itu apa? Hibtoh itu tamanni misla sahibi. Dia itu menginginkan seperti apa yang dimiliki oleh sahabatnya. Dia tidak menginginkan hilangnya, enggak. Itu hibtoh. Hasud ini suatu yang sangat berbahaya. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan awalu khoti'atin kanat hiya al-hasad. Kesalahan atau maksiat pertama itu adalah hasud. Jadi hasud itu adalah maksiat pertama dilakukan di bumi dan maksiat yang pertama kali dilakukan di langit itu adalah hasud. Apa? Maksiat pertama dilakukan di langit adalah hasud. Itu hasudnya iblis kepada Nabi Adam. Di langit pertama kali iblis diusir dari langit, dari surga, bukan karena kurangnya ilmunya iblis itu sangat banyak, alim iblis itu. Ibadahnya enggak kurang, malaikat bahkan kalah ibadahnya sama iblis. Tapi karena apa? Karena hasud ini, makanya bahaya hasud itu. Gara-gara hasud iblis diusir dari surga, diturunkan ke bumi dan dia mal'un. Jadi iblis hasud kepada Nabi Adam dalam segi tingkatannya Nabi Adam. Nabi Adam orang baru, tapi tingkatannya di atasnya malaikat dan atasnya iblis. Akhirnya dia hasud, iri, dengki. Karena iri ketika disuruh sujud, maka tidak mau. Nah itu, pertama kali maksiat yang ada di langit adalah hasudnya iblis. Dan pertama kali khoti'ah fi dunia adalah juga hasud. Hasudnya apa? Hasudnya Ibnu Adam. yakni keturunan Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Qabil yang hasud kepada Habil. Ini disebutkan dalam ayat waslu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ada ceritanya keturunan Nabi Adam ketika keduanya ini melakukan korban, fatuqbila min ahadima, salah satunya diterima, yakni yang punyaan Habil, wa lam yutaqabbal min al-akhar, dan yang lain tidak diterima. Ini awal permasalahannya antara Qabil dan Habil. Kok bisa Qabil itu hasud kepada Habil yang akhirnya menyebabkan pembunuhan. Qabil membunuh kepada saudaranya yang bernama Habil. Awalnya apa? Gara-gara hasud. Jadi Siti Hawa dan Nabi Adam itu mempunyai keturunan itu 20 kali melahirkan. Siti Hawa itu. Setiap melahirkan itu dua dikali 20 sama dengan 40. Jadi Siti Hawa itu melahirkan 40 anak. Dalam 20 persalinan, 20 melahirkan. Setiap melahirkan itu pasti kembar, laki perempuan. Anak pertamanya namanya Qabil. Ketika melahirkan itu pasti laki perempuan. Nah, terus gimana pernikahannya? Ya kan? Kalau syariat kita kan saudara tidak boleh menikahi saudara sendiri kan ya. Kalau Nabi Adam gimana anaknya? Saudara semua. Maka syariatnya adalah disilang. Jadi Qabil itu lahir dengan saudarinya yang bernama Aklimah. Habil lahir dengan saudarinya Lubudah. Qabil ini kembarannya cantik. Sedangkan Habil ini kembarannya tidak begitu cantik. Kalau Nabi Adam disilang, jangan nikah sama kembarannya. Jadi Qabil nikah sama kembarannya Habil. Habil nikah sama kembarannya Qabil.
Tapi yang Qabil tidak mau. Yang kembarnya Qabil itu cantik. Tidak mau. Saya itu seharusnya karena saya lahirnya sama saudara saya, ya nikahnya sama. Karena lahirnya bersamaan, maunya nikahnya sama yang kembarannya. Akhirnya Nabi Adam, udah dikasih biar Allah yang milih. Jadi keduanya suruh mengorbankan usahanya, hasilnya. Qurba kurbanan. Jadi keduanya suruh berkurban. Nah, di sini Qabil usahanya adalah ternak kambing. Jadi suruh mengorbankan buah-buahan. Untuk yang Habil ini usahanya adalah ternak kambing. Akhirnya suruh mengorbankan hasil ternaknya, yang satunya suruh mengorbankan hasil buah-buahannya, panenannya. Kemudian si Habil di sini cari kambing yang terbaik, yang paling bagus. Yang satunya, yang Qabil, cari buah yang tidak pati bagus. Cuma korban aja, carikan yang tidak bagus saja. Setelah itu walam taqabbal fatuqbila min ahadima. Salah satunya diterima oleh Allah. Jadi punyaan Habil ini diterima oleh Allah. Walam taqabbal minal akhar. Punyaan Qabil ini enggak diterima. Nah, itu menunjukkan bahasanya yang si Habil suruh menikahi kembarannya Qabil yang cantik. Yang Qabil menikahi kembarannya Habil. Dari situlah dia itu iri. Iri karena yang pertama sudah mengambil haknya dia untuk menikahi kembarannya. Dia iri. Yang kedua karena kurbannya enggak diterima juga. Sedangkan yang Qabil punyaan Habil ini diterima. Dia timbul rasa iri. Nah, itu. Iri itu pertama kali maksiat khoti'ah yang terjadi di bumi, di dunia. Yang pertama kali di fis-sama hasadu iblis ala Adam, yang fi dunya hasadu ibnu Adam, yakni Qabil li Habil. Kemudian gimana? Katanya Qabil, qala la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Jadi ketika Nabi Adam pergi ke Mekah untuk ziaratul bait, sini si Qabil yang jadi iri ini berencana untuk membunuh saudaranya yang bernama Habil. Qala li'aqtulannak. Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Setelah ditanya ke Qabil, nanti Qabil bilang ke Habil, saya akan membunuhmu. Habil, kenapa kamu bisa membunuhmu? Kenapa kamu kok ingin membunuhku? Karena Allah menerima korbanmu, enggak menerima korbanku. Akhirnya qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima korbannya orang yang bertakwa. Kemudian la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, apabila katanya Habil engkau memanjangkan, artinya mau memukul, mau membunuh, memanjangkan tanganmu kepadaku, liaqtulak, agar kau membunuhku. Katanya Katanya Habil, ma ana bibasdi yadiya ilai. Maka aku enggak akan melawan, katanya itu. Jadi ketika kamu membunuhku, aku enggak akan melawan. Diam saja, akhirnya dibunuh sungguhan. Artinya si Habil dia mengalah, tidak mau melawan, tidak mau membunuh saudaranya juga. Akhirnya si Qabil membunuh Habil dan meninggal. Nah, itu pertama kali pembunuhan terjadi itu karena hasud. Pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil. Makanya ketika di dunia ada pembunuhan, maka si Qabil ini mendapatkan dosa ila yaumil qiyamah. Ada orang bunuh, maka siapa pertama kali melakukan pembunuhan? Qabil dapat dosa. Setiap ada pembunuhan, maka Qabil ini dapatkan dosa. Karena apa? Seperti sebutkan kemarin, man sanna sayyi'ah. Orang yang melakukan atau melakukan pertama kali kemaksiatan ditiru, maka dia akan mendapatkan dosa yang melakukannya. Ila yaumil qiyamah. Nah itu. Jadi hasud disebut maksiat yang pertama kali dilakukan di fis sama wa fil ard. Tsumma innal hasad qad yakunu ala umri dunya. Sekarang pembagian hasud. Hasud ini ada kalanya fi umuri dunya, ada kalanya ala umur akhirah. Yang pertama, fi umuri dunya seperti kaljah wal mal, pangkat, harta. Ada orang iri, saudaranya itu mempunyai pangkat, jabatannya tinggi.
Oh itu gajinya besar, oh itu kaya, karena iri karena dunia. Wahia ashharu min ayyuh sada alaiha. Padahal dunia itu lebih kecil, ashwar bihina, untuk menjadikan orang itu iri padanya. Buat apa iri dunia? Dunia itu sangat kecil. Iri itu pada satu yang besar kan? Iri kepada dunia itu sangat remeh, kecil. Bahkan kata Allah, dunia itu sangat remeh. Seandainya dunia itu tidak remeh, maka Allah nggak akan memberi orang kafir makanan. Tapi Allah diberi orang kafir makanan, bahkan kekayaan lainnya. Kenapa? Karena nggak dianggap dunia itu sangat remeh. Udah biarin orang kafir dapat satu yang remeh. Orang mukmin dapat yang besar nanti di surga. Bal yambahi laka antarham man ubtulia biha. Bahkan seharusnya kamu itu merasa kasihan pada orang kaya raya, orang yang diberi jabatan, kalian kasihan. Jangan diiri, kasihan. Karena apa? Karena orang yang diberi kekayaan, diberi pangkat itu ubtulia biha. Dia itu dapat cobaan dengan dunia itu. Jadi, saya kasihan pada orang kaya itu ya. Cobaannya besar. Seharusnya gitu. Jangan, kenapa saya enggak kayak seperti itu? Enggak. Seharusnya kalau dia paham, kasihan orang itu. Kenapa kok kasihan? Iya, dia itu kaya raya, kasihan saya. Seharusnya begitu. Tapi kan enggak kan? Malah iri. Kenapa harus kasihan? Kasihan, cobaannya besar apa? Ya, dia itu dicoba dengan kekayaan yang sangat besar. Dia itu dicoba dengan jabatan tinggi. Itu seharusnya seperti itu. Wa tahmudallahu alladzi afaka minha. Dia kasihan, selain kasihan dia itu harus bersyukur. Alhamdulillah, saya enggak dijadikan kaya seperti dia. Saya diselamatkan dari cobaan kaya raya. Saya diselamatkan dari cobaan diberi jabatan. Seharusnya begitu. Alladzi afaka minha. Kalau dia itu sadar bahwasanya dunia itu sangat remeh. Waqad yakunu ala umuril akhirah. Ada juga hasud, iri itu masalah akhirat. Contohnya kal ilmi wassalah. Seperti ilmu wassalah dan berbuat baik. Ada orang alim, dia itu iri. Ada orang alim, punya ilmu, ada orang berbuat baik, dia itu iri. Itu umuril akhirah. Wa qabihun bil murid ayyah sudah man wafaqau ala tariqi. Dan sangat jelek, sangat tidak terpuji seorang murid ini hasud kepada orang yang yang cocok pada torikohnya. Jadi ada orang ustadz, dia iri. Karena ustadz itu banyak muridnya. Itu santrinya banyak, iri. Seharusnya dia itu tidak iri. Kenapa? Karena ada yang membantu untuk Untuk gotong royong dalam agama Allah. Itu dai, itu sering dapat undangan. Iri, salah itu sebenarnya. Wa awanu ala amri, dan menolong pada perkaranya. Bal yambahi lau ayyafroha bihi. Bahkan seharusnya dia itu senang. Alhamdulillah ada yang membantu perjuangan saya. Gitu. Dia itu dai. Makanya hasud itu orang yang sama. Kadang orang yang dai, yang hasud ya orang yang dai. Pebisnis, yang hasud orang yang bisnis dan samanya. Tidak menutup kemungkinan wala ustadz, wala kiai itu hasud itu ada kemungkinan. Itu santrinya banyak, santri saya sedikit. Harusnya enggak, harusnya senang. Alhamdulillah ada yang membantu perjuangan saya. Alhamdulillah dia itu sering ceramah, berarti beban saya berkurang. Seharusnya begitu. Li'annahu syara aunan lahu. Karena hal tersebut menolong pada si murid tadi. Dia itu berdakwah, ada dai lain, ya senang. Alhamdulillah ada yang menolong saya. Wa jinsan yataqawwa bihi, dan saling menguatkan satu sama yang lain. Ini menguatkan dalam segi amar ma'ruf, ini menguatkan dalam segi nahi mungkar. Ada orang itu dakwanya dalam segi amar ma'ruf, seperti para penceramah. Itu amar ma'ruf toh. Dia ceramahnya mengisi supaya sedekah, supaya sholat sunnah, supaya yang lain-lainnya berbuat amar ma'ruf. Ada seorang itu visinya nahi mungkar saja, tidak terlalu banyak ke amar ma'ruf, tidak terlalu banyak ke menyuruh kebaikan. Yang penting ada kemungkaran dia hilangkan. Tidak apa-apa, itu sama-sama kewajiban. Jadi amar ma'ruf, nahi mungkar itu satu paket. Jadi kadang yang amar ma'ruf itu banyak yang senang. Ustaz-ustaz, dai-dai banyak pecintanya. Tapi yang nahi mungkar itu banyak yang membenci.
ada kemaksiatan, langsung ada karaoke langsung dibongkar, langsung diusir, gitu. Langsung minumannya langsung dihancurkan. Nah, itu yang biasanya banyak musuhnya. Seperti yang terjadi FPI itu kan lebih cenderung ke nahi mungkarnya. Nah, itu banyak orang yang suka difitnah ini. Kenapa? Karena nahi mungkar. Nahi mungkar itu lebih berat daripada amar ma'ruf. Kenapa? Ya karena kalau amar ma'ruf itu juga menyuruh kebaikan saja, tapi tidak melarang kemungkaran. Kemungkaran itu kalau nggak dilarang, itu bisa menyebabkan bencana, murka Allah, azab dan lainnya itu karena nggak ada. Seperti apa? Kadang kayak contohnya, kenapa yang maksiat satu kok yang kena azab semuanya? Ibarat sampai kalau ada semut ya, kan duduk di pohon misal, punya semut banyak, yang gigit satu saja semut. Yang kena marahnya siapa? Semua semut di situ, bukan langsung marah. Bukan yang gigit satu di tangannya misal. Dibunuh ini dibites selesai kan? Tapi enggak, karena dia marah, ini yang gara-gara satu. Akhirnya apa? Lihat di belakangnya banyak semutnya, semua semut disiram, ya kan? Yang salah satu, tapi yang kena semuanya kan? Begitu juga maksiat. Maksiat yang satu yang melakukan maksiat. Kena tsunami, yang mati bukan yang maksiat toh. Yang taat juga kena. Makanya yang taat itu melarang yang maksiat. Yang penting saya taat, yang maksiat biar terserah. Ya salah. Akhirnya apa? Yang kena adab semuanya, bukan pas tsunami misalnya, yang maksiat 3. Yang 3 tuh yang mati, yang lain enggak. Atau gempa. Yang maksiat tuh yang mati 3. Yang lain selamat semua. Enggak, semuanya kena. Karena apa? Yang taat itu seharusnya melarang yang maksiat. Itulah gunanya amal ma'ruf nahi mungkar. Ini. Wa yajtahida bi dhairi fi jam'in nas ala tariqillah, dan bersungguh-sungguh dalam zahirnya untuk mengumpulkan manusia, orang-orang agar ke jalan Allah. Jadi tujuannya dia itu mengumpulkan orang untuk ke jalan Allah. Kalau ada orang lain yang juga bertugas mengumpulkan orang untuk ke jalan Allah, ya alhamdulillah, tidak usah dihasut. Berarti ada yang membantu. Wal ishtighal bi ta'atihi. Mana dia? Oh, nyelatnya. Balil ladzi yambahil murid ayyuhibba bi batihi. Bahkan sebaiknya murid tersebut itu mencintai dengan batinnya dan bersungguh-sungguh dengan dohirnya untuk mengumpulkan orang-orang kembali ke jalan Allah. Wal ishtighal bi ta'atihi, dan dia itu menyibukkan diri untuk taat kepada Allah. Wala yubali afadalu am fadalahum, dan dia tidak peduli apakah orang-orang itu mengunggulinya atau dia lebih unggul. Jadi baik dia itu diungguli atau mengungguli. Jadi baik masyarakat lebih suka pada dia atau pada orang lain, tidak peduli. Yang penting sama-sama berjuang di jalan Allah. Tidak usah mencari muka. Itu nanti kembalinya ke riya. Berarti dia itu dai-nya enggak ikhlas. Dai-nya supaya dipuji orang. Jadi dia berdakwah. Jadi dai berdakwah itu memang karena Allah, ikhlas. Di antara tandanya dia itu enggak peduli orang lebih suka pada dia atau suka pada dai yang lain, enggak peduli. Yang penting tujuannya adalah thariqillah. Fa inna dzalika rizqun min Allah. Karena hal tersebut fadl, jadi yang lebih utama dia atau orang lain itu adalah rezeki dari Allah. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yahtassu bi rahmati man yasha. Allah Ta'ala itu memberikan kekhususan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki. Wa fil qalb, di dalam hati ini terdapat akhlak yang sangat banyak. Katsirah, mazmumah, yang tercela. Lam nadkuha hisun al-ijaz, tapi kata musannif, aku tidak menyebutkan semua akhlak yang mazmumah tersebut hisun al-ijaz, karena saya ini menghendaki kitab ini ringkas. Kalau disebutkan semuanya maka enggak mungkin setipis ini. Bisa jadi tebal seperti Ihya atau lainnya. Jadi disebutkan secara ringkas. Waqad tambana al-umadiyah. Sungguh aku telah mengingatkan atas inti-intinya, pokok-pokoknya akhlak yang tercela tadi. Wa umul jami wa asluha mawrasuha, dan pokoknya atau asalnya dari semua itu adalah hubbud dunya, cinta dunia. Itu bahaya dari jangan sampai di hati kita ini ada hubbud dunia. Kalau masih cinta, dihilangkan sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa kita memiliki dunia asal nggak cinta. Ini nggak mencela orang itu kaya, enggak. Yang penting di hatinya itu tidak kepikiran dunia terus.
Di hubbu dunia itu tasawuf sufi itu udah harus miskin. Orang kaya juga bisa sufi. Yang penting hatinya itu tidak ada keterkaitan dengan dunia. Duhur, sholat, kepikiran dagangan. Asar, kepikiran dagangan. Maghrib, kepikiran bisnis yang lain. Isya jadi subuh, kepikiran padinya, misalnya, sawahnya. Setiap sholat, habis sholat, kepikiran, semuanya pikiran dunia terus. Itu namanya hubud dunia. Nah, apa kaya raya dunia itu boleh, tapi asalkan tidak masuk ke hatinya. Ada dunia diterima, tapi tidak kepikiran. Fahubbuha ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah ra'su kulli khati'ah. Adalah asal dari segala kejelekan. Asal dari kejelekan adalah hubbu dunia. Gimana terjadi perang? Ya karena merebutkan kekuasaan. Merebutkan dunia, semua yang direbutkan adalah dunia. Wa idza salimal qalbu minhu, ketika hati itu selamat dari hubbu dunia, selamat dari cinta dunia, faqad shalaha wa safa, maka hati itu akan menjadi bagus, wa safa, dan menjadi indah, wa tanawwara, menjadi bersinar, wa taba, sama wa taba ya bagus, wa ta'ahala liwaidatil anwar, dan hati itu akan menjadi siap untuk menerima cahaya, wa shaluha lil mukasyafa bil asrar, dan hati itu pantas untuk mendapatkan mukasyafah bil asrar, dengan rahasia-rahasia Allah. Jikalau hati itu sudah bersih, maka ilmu itu gampang untuk masuk. Hatinya bersih, maka sekalipun sebodoh-bodohnya orang, hatinya bersih itu cepat Allah membalikkan keadaan. Makanya kalau ada orang kadang cita-cita orang dahulu dapat ilmu laduni, itu akan guru sedikit langsung dia alim. Ya kenapa? Karena hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, kita tiap hari ini didoakan sama guru kita. Cuma kenapa kok tidak berubah-berubah? Nah, dari hati kita yang kotor. Kalau hatinya bersih, itu mudah, mutola'ah itu cepat masuk. Bahkan tidak mutola'ah pun bisa alim. Kalau hatinya bersih. Di antaranya cara membersihkannya ya dengan memperbanyak ibadah. Itu bisa membersihkan hati. Terutama dijauhi yang 3 tadi itu, kibr, riya, dan hasud. Di kitab Ihya juga disebutkan macam-macam hasud dan hukumnya. Hasud itu ada 4. Secara keseluruhan ini simpulannya adalah yang pertama, hasud itu ayyuhibba zawani'ma anhu wa ingkat la tanqal ilaihi wa hadza huwa khabath. Yang pertama, dia itu menginginkan nikmat itu hilang sekalipun tidak pindah. Nah, ada orang mempunyai kenikmatan, semoga nikmat punya mobil misal, punya rumah, semoga rumah itu hilang sekalipun tidak pindah ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang itu menginginkan nikmat itu hilang karena dia itu menginginkan nikmat itu. Jadi dia itu ingin nikmat itu hilang karena dia menginginkannya. Misal, ada seorang mempunyai perempuan cantik, istri cantik atau pacar cantik. Jangan pacar, dosa. Istri cantik. Dia itu semoga dia itu cerai. Karena dia menginginkan istrinya pindah ke dia. Semoga kalau misal pacar, dia itu cepat putus, nanti biar jadian sama saya. Misal. Itu namanya hasud yang kedua. Dia itu menginginkan nikmat itu hilang karena menginginkannya. Wa yuhibbu an takuna lahu, dia menginginkan nikmat itu baginya. Jadi tuntutannya, keinginannya adalah tilkan nikmat itu. La zawaluha, bukan karena hilangnya. Dia itu sebenarnya tidak menginginkan nikmat itu hilang, tidak menginginkan mobil itu hilang dari orang lain, tapi menginginkan mobil itu dimiliki dirinya. Wa makruh faqdu nikmah. Yang ia tidak suka adalah karena dia enggak mendapatkan kenikmatan tersebut. La tana'muha, bukan karena orang lain mendapatkan nikmat. Jadi menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain karena dia menyukainya. Menyukai apa yang nikmat tersebut. Yang ketiga, Allah yashtai ainaha. Yaitu tidak suka ainaha. Itu dzatnya nikmat tersebut. Bayam yashtai nafsi mislaha. Tapi dia itu menginginkan untuk dirinya yang sama. Ini bukan itu, tapi yang sama. Kalau tadi kan enggak menginginkan itu. Saya enggak pengen mobil yang lain, pengennya mobil itu. Enggak, saya enggak pengen cewek yang lain, perempuan yang lain. Saya pengen perempuan itu. Nah, itu yang namanya yang kedua. Yang ketiga ini enggak. Saya enggak pengen perempuan itu, tapi saya pengen perempuan yang cantiknya enggak kalah sama teman saya yang satu. Misalnya itu.
Jadi tidak menginginkan hilang, tapi menginginkan mendapatkan. Tapi fa'in ajaza'an misliha habazawala. Kalau saya nggak bisa mendapatkan perempuan yang secantiknya teman saya, misal, paling tidak teman saya kehilangan perempuan itu. Nah, itu yang ketiga ini. Jadi dia itu aslinya tidak pengen nikmat itu hilang, tapi pengen punya nikmat yang sama dengan itu. Tapi kalau saya nggak dapat, semoga itu hilang. Dia itu punya mobil, saya tidak pengen mobilnya dia. Saya punya mobil yang sebagus mobilnya dia. Tapi kalau saya nggak punya mobil, ya udah, semoga mobilnya dia hilang. Nah itu, ini hasud yang ketiga. Hasud yang keempat, di sini ayashtahi li nafsihi mislaha, fa ilam yasul fala yuhibbu zawalha. Dia itu menginginkan dirinya mendapatkan nikmat yang sama dengan saudaranya. Saya pengen punya mobil tersebut, tapi kalau saya tidak dapatkan, ya udah, tidak apa-apa. Artinya dia tidak menginginkan mobil itu hilang. Ini yang keempat. Saya dapat nikmat yang seperti itu. Saya pengen dapat rumah seperti teman saya. Kalau saya nggak dapat, ya udah, saya tidak mengharap rumah itu hilang dari teman saya. Saya tidak mengharap mobil itu hilang dari teman saya. Ini ada 4 tingkatan hasud. Yang keempat ini apa? Yang keempat yang ayat nafsi mithlaha di sini disunatkan. Yang lain itu madmum. Disunat apa? Disunatkan kalau fi umuri dunia. Ingkana fid din. Jadi ada orang alim, nah, kan agama kan punya ilmu. Saya pengen punya ilmu seperti teman saya. Kalau saya tidak bisa alim, ya udah, saya tidak menginginkan teman saya jadi bodoh, enggak. Itu kan. Jadi sunat disebut dengan hibtoh. Nah, yang disebutkan di depan, jadi tidak mengharapkan hilang, tapi mengharapkan mendapatkan yang sama dengannya. Itu ada 4 kriteria atau pembagian hasud secara keseluruh. Yang keempat ini yang tidak mazmum, yang diperbolehkan, bahkan disunatkan. Faslun wa 'alal murid wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Semoga kitab ini bisa menjadikan cambuk, menjadikan obat untuk hati kita supaya saya terutama bisa memperbaiki hati kita semua. Ala dinia wa ala ma nawa sholih wa ala kulli niyatin sholihatin jami'atin li khairid dunya wal akhirah. Wa ila hadun nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين